أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang yang beriman, selalu takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Jangan sampai berpisah roh dengan jasad sebelum kita menjadi orang Islam yang sebenarnya yang selamat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta dan anak-anakmu melalaikanmu untuk selalu ingat kepada Allah. Siapa yang berbuat seperti itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Sesuatu yang mendasar dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, dan itu merupakan alat perangkat untuk bisa kita hidup dijalani dengan baik. Pertama nikmat, kemudian harta, kemudian rezeki. Bagaimana itu sebenarnya bisa jadi rahmat dan jadi berkahnya Allah dalam kehidupan kita. Jadi nikmat itu merata diberikan kepada semua makhluk Allah. Tapi rahmat, kemudian harta yang diridhoinya sampai kepada tingkat berkah. Ini adalah tugas dan tekad kita untuk bisa harta tadi, nikmat tadi menjadi berkah dalam kehidupan, dan itu adalah tuntunan Allah. Tidak dapat tidak dibuka peluang sebesar-besarnya oleh Allah. Silakan kumpulkan harta, silakan dinikmati, kemudian silakan digunakan sebaik-baiknya. Tapi yang penting sampai kepada tingkat berkah. Hukum ta'lamun. Orang beriman, bila kamu sudah selesai menunaikan ibadah salat pada hari Jumat itu, maka segeralah ingat Allah, tinggalkan segala jual beli, karena itu adalah yang terbaik untukmu. Dan ibadah salat itu
Allah katsiran la'allakum tuflihun. Selalu ingat kepada Allah dan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, nah tidak hanya sampai di situ, lalu Allah tunjukkan juga bagaimana harta kekayaan itu sebelum kita mati bermanfaat besar. Dari dalam Al-Quran dijelaskan, berikanlah, infakkanlah apa yang kau punya sebelum datang kematian. Di subuh ini kita sampaikan Bapak Ibu, ada beberapa hal tentang harta yang kita harus punya komitmen yang kuat. Kemudian istiqamah. Pertama, berusaha mencari harta nikmat yang sudah dihamparkan oleh Allah dengan secara halal dan thayyibah. Itu prinsip, harus punya komitmen itu. Yang kedua adalah apa yang sudah kita miliki, harta kekayaan itu, jadi rezeki kita, gunakanlah sesuai dengan ketetapan Allah. Bisa dimakan halal dan thayyibah, bisa dipakai juga begitu. Kemudian berdayakan untuk persiapan kehidupan akhirat. Bisa terkait dengan kepentingan agama Allah, bisa terkait dengan kehidupan sesama. Jadi diinfakkan, digunakan supaya dia harta yang kita cari tadi, rezeki yang kita miliki tadi itu bisa menyelamatkan kita tidak hanya dunia tapi sampai ke akhirat. Ini perlu komitmen yang kuat. Perlu setelah itu adalah istiqamah. Terus nah Bapak Ibu, nah setelah itu kita lakukan, perlu dia menjadi berkah dalam kehidupan kita. Itu harus ada masabahnya, masabah berhitung. Ini harta saya, rezeki saya yang sudah saya usahakan dengan halal dan thayyibah. Begini saya lakukan penggunaannya, sudah sesuai menurutku ketentuan oleh Allah. Tapi apakah masih ada di situ terdapat hal-hal yang kau murkai yang salah dalam memanfaatkannya, dalam mencarinya? Perlu di situ istighfar, kemudian perlu di situ adalah doa, kemudian memerlukan di situ supaya dia jadi berkah. Perlu di situ adalah mengurangi kecintaan terhadap yang sudah kita kumpulkan itu. Sebab apa, Bapak Ibu? Iblis dan syaitan tidak akan pernah berhenti supaya kita tidak punya komitmen, tidak istiqamah di dalam menggunakan nikmat, rahmat, rezeki, harta yang sudah kita kumpulkan, yang sudah disediakan oleh Allah itu. Ini penting karena memang iblis syaitan itu tidak berhenti, selalu menggoda itu, sehingga kecintaannya kepada harta membelenggu kita berpikir dengan objektif. Kata Allah, sesungguhnya mereka yang mencintai kebaikan, dia akan selalu berzikir kepadaku, ingat kepadaku. Tapi siapa saja yang mencintai dunia, dia pasti lupa kepadaku.
Jadi orang-orang yang cinta kepada dunia itu memang Bapak Ibu dia dekat kepada Allah. Karena meletakkan cinta sebagai roba bergeser. Tapi yang cinta kepada kebaikan hidupnya dunia dan akhirat selamat, dia pasti dekat dengan Allah. Pilih mengusahakan bagaimana ini tidak terjadi pada diri manusia. Karena memang sudah berjanji itu benar. Nah, untuk komitmen dan istiqamah itu di dalam ketetapan Allah dalam menggunakan iman, harta, rezeki yang diberikan Allah yang sudah kita cari, ini sangat berat. Maka beberapa hadis Rasul kita lihat menceritakan tentang itu luar biasa. Kadang-kadang Ustaz sendiri pun juga tidak bisa bertahan komitmen dan istiqamah. Di kampung Bapak Ibu, beliau ini seorang ustaz ulama yang sudah tua, lalu pinjam uang di masjid 5 juta. Ada keperluan mendesak, kata beliau, boleh terus dikasih karena pinjam ke ustaz, janji 2 bulan. Sampai waktu 2 bulan, lalu ditelepon oleh pengurus, ya janji dia jatuh tempo ngurus haji pakai 5 juta, kembalikanlah. Ada saja Bu ya ini jawab, tak menghargai dan dia pokok ulama ustaz. Nah itu sajalah. Ada kali tarik khutbah tiap bulan saja aku potong saja uang transport khutbah itu kan dibayar. Tapi komitmen apa memang begitu pembayarannya? Jadi adu niat membayar tapi caranya salah. Tidak benar juga itu Bapak Ibu. Nah, tentu kalau dikumpul 5 juta itu, kamu setahun mengaji tidak. Apalagi kalau sekali sebulan. Jadi banyak sekali. Itu masih syukur ada juga kadang-kadang Ustaz pinjam uang masjid itu seolah tidak tahu jelek. Begitu besar pengaruhnya itu, bahayanya dan hebatnya iblis setan itu bermain. Tentang nikmat tadi, harta, kaya, rezeki tadi itu. Kecil jemaah mana 10, 6 saja sedang 5 saja. Ada kesepakatan beli 5. Kalau sedang pun saja 5, Bapak Ibu nak menjadi es padahal lebih dulu. Dan perangkap pula daya listrik. Tapi kalau di kampung, dia malah kemampuan tentang teknologi jemaah dan pengusaha. Lebih menitanya 3. Enak kepiangin deh. Nah, berapa? Taruh yang mulai itu berarti 25 juta dengan 5 juta. Di kampung kan jauh kembali di posisi apa itu padang dia bos dan 5 juta Pak Pamago kok saji di kampung sisatan bukanlah jauh
sekalian beribadah. Manual kita saya bagi yang penting kan 20 juta. Padahal lisan berharga daripada itu dan telepon dengan pokok. Suara kau yang berjuta saya berarti yang berjuta. Itulah tulisan kubur dari itu sampai keluar. Akhirnya PP kita berarti mau ke yang baik. Amara kita sih itu boleh. Begitu persoalan komitmen dan tekad serta istiqamah diuji itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serta allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini selalu membisikkan kepada pikiran dan hati kita dari yang baik sudah tidak baik, yang benar dan tidak benar. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dari jin dan manusia. Bermain. Kolaborasi lah urusan itu orang kadang. Kadang kadang. Nah permainan seperti itu Bapak Ibu tidak hanya di lembaga keagamaan, tapi lebih dahsyat di lembaga-lembaga negara yang ada sekarang ini. Di situ Bapak Ibu yang riswah namanya itu, kemudian yang riba namanya itu, dasar sekali. Nah, negara kita sekarang sedang krisis itu. Tambah acara Prabowo kemana saya nggak jalan. Kalau begitu, anak partai yang berkuasa di masa Megawati karena manamnya Aiko Karajo. Berpikir panjang KPK kemanahan sekretaris PDI itu dipikir panjang. Si Rara sekolah itu. Begitu betul harta tadi yang didapat itu pentinglah. Di zaman Rasul Muhammad SAW Bapak Ibu, yang ini yang paling dijaga oleh Rasul dan para sahabat-sahabat Rasul sampai kepada tingkat para tabi'in supaya tetap dalam halal dan thayyibah, tetap dia menjadi berkah, harta, rezeki, nikmat yang dipunya. Jadi komitmennya, kemudian istiqamahnya luar biasa. Termasuk dalam transaksi jual beli tadi itu. Utang tadi itu. Di situ pertanyaan nanti di akhirat dua, muka belakang. Dari mana didapat, kemana digunakan? Muka belakang. Dalam suatu hadis yang panjang, transaksi jual beli antara si Ahmad dan si Hasan. Ahmad membeli tanah yang dijual oleh Hasan sebidang tanah 1,5 hektar. Terjadi jual beli. Setelah terjadi jual beli, yang si Ahmad menggarap tanah tadi. Nah, dalam menggarap tanah itu, mampu kalau mampu atau mampu dia sebuah titik kecil kota kecil. Asli Papua, Bapak Ibu. Jadi ada si Ahmad bukunya isinya emas bergile-gile. Tapi takutnya, kenapa takut? Harta siapa ini? Terpikir bahwa ini adalah harta si Hasan yang disimpan dalam tanah. Itu pikirannya. Dan selesai manggur, ambil kotak, kemudian dia bersihkan, dia pergi menemui Hasan. Dia bilang, wahai saudaraku, aku beli
berjawab dengan yang haram. Timur siasat pun namanya timur. Tanah itu sudah kujual kepadamu. Dalam benak pikiranku adalah semua apa saja bentuknya, aku tidak punya hak lagi. Berarti itu milikmu karena berada dalam tanahmu. Kalau aku jualkan kepada engkau wahai Muhammad, tidak. Aku yang beli cuma tanah, bukan emas. Sekarang aku ambil itu, aku tidak mau. Terjadilah perdebatan sendiri. Itu gambaran sahabat. Betapa kejujuran, betapa istiqamah, dan betapa komitmennya takut untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun bisa dilogika-logikakan itu, siasat kan bisa bicara, oh iya Pak, atau tapi ibu hilang bersimpan tanah, takkan ada buat menjualkan model. Aman juga bisa berkilas sebenarnya. Karena ini sudah aku beli. Aku udah mau tahu apakah ada harta di sana atau tidak. Yang pokok ini milik jadi usul dewa bukan untuk ini Bapak Ibu. Itu makanya dalam Islam harta yang tercecer saja di jalan 3 bulan lamanya tidak boleh dinikmati itu. Dicari siapa yang punya. Diumumkan di masjid, diumumkan di tengah-tengah masyarakat. Aku menemukan harta lupa apa itu. Sampai nanti 3 bulan tidak ada juga, baru bisa digunakan. Gunakan untuk siapa? Di jalan Allah. Bisa pribadi. Kenapa? Karena nanti terkait dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi akhirnya apa? Datanglah kepada seorang ulama, ditanya persoalan seperti itu. Ulama menanyakan, Ahmad punya anak apa tidak? Punya. Gitu kan? Anakku perempuan. Hasan punya anak apa tidak? Punya. Anakku laki-laki. Sudah berapa umurnya? Sudah 25 tahun. Ya sudah. Menikahkan sejak kedua anak itu, jadikan harta itu sebagai mahar bagi anak wahai Hasan dan terima oleh anak wahai Ahmad. Akhirnya sama-sama memiliki syariat tegak dengan harta itu, kemudian kehalalan terbentang kuasa. Itu nyelesai. Apalagi kini ya Pak Ibu, lautan dipagar. Karena masuk akal Pak Ibu. 5 bulan memaganya begitu rapenya. Ada soal lain bertanggung jawab mengaku loh. Itu deh itu ada. Orang biaya itu. Begitu jajannya manusia ini. Tidak masuk akal Bapak Ibu. 30 kilo gitu ya. 30 kilo dipasang bambu gitu pemaganya. Ada yang tahu usia 60. Nah, para petinggi-petinggi penegak hukum pengambil kebijakan negara ini oleh iyalah kita tetap praduga tak bersalah. Ada kiamat dunia dulu Bapak Ibu. Inilah. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim surah Araf ayat 16 dan 17 begitu licinnya setan dan iblis ini. Orang beriman diminta dan dituntut memiliki kekuatan iman yang kuat dari menjawab tantangan iblis setan. Jangan tertipu. Kata Allah, qala fabima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis bisa diusir dari surga oleh Allah, dia menjawab, karena engkau ya Allah telah menyesatkan kami atau aku, pasti kami atau aku akan selalu menghalangi hamba-hambaku manusia ini untuk beriman dan hidup di jalan yang benar. Kecil itu karena kau usia kok kalau menipu Adam sebut usia dari surga. Nah, ini gue yang kan sampai sampai jalan bantuan benar. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min
wa an aimanihim wa an shimalihim, dan saya akan datangi manusia itu, orang-orang yang percaya kepadamu itu, dari depannya, belakangnya, dari kiri, dari kanannya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan dapati nanti mereka akan pandai mensyukuri apa yang dia miliki, yang dia punya, yang telah diberikan. Jangankan harta, kesehatan yang kau berikan kepada dia akan pandai mensyukurinya nanti. Dia tidak akan bersyukur kepadamu. Kesempatan hidup yang kau berikan kepada mereka, dia tidak akan kurangkan untuk bermunajat denganmu. Itu dikira iblis dari Allah. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau sudah jatuhkan harkat martabat, kau lebih muliakan Adam yang dari tanah, sedangkan aku adalah lebih baik dari kejadiannya, aku dari Nuh. Itu kau diusia di Allah. Nah, Bapak yang tidak masuk yang dirahmati Allah, karena di kerajaan Billy saat datang dia dari depan, setan memberikan keraguan terhadap manusia itu, bahwa hidupnya akan bertanggung jawab nanti setelah mati di akhirat. Jadi itu nah, di akhirat nanti semua kita akan bertanggung jawab. Semua tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang kita terima itu nanti akan ditanya. iPhone bisnis itu ada betul. Akan itu di hari akhirat Tuhan Tuhan. Ini punya Allah Tuhan. Saya tinggal sekedar dengan putih itu. Itu dia. Kalau dari belakang digoda dengan cara bagaimana kecintaan kepada dunia ini melebihi daripada segala-galanya, sehingga kita lupa dengan Allah. Nikmat sarwana, senang, cinta untuk dunia ini. Kalau dari belakang. Kemudian dari kanan, iblis dan setan itu membisikkan kepada kita, mengatur kehidupan itu tidak hanya dengan syariat Islam saja, Quran dan Sunnah saja. Bukan kata diberi akal juga oleh Allah. Jauh tak bisa saja kita hidup dan bisa aturan yang gue bisa hidup nyaman. Banyak orang terjebak gini ya Bapak. Seolah jauh tak dari ilmunya bisa menyelesaikan kehidupan tanpa dengan aturan Allah. Itu membuat berlaku syariat Islam di Indonesia, walaupun mayoritas orang Islam. Masuk sebagai ulama aja gitu, ragunya. Contoh saja, mengaku harus syariah dan baik. Itu setan ini berhasil ya. Dari kiri dia menggoda bagaimana supaya manusia lebih memilih perbuatan-perbuatan dosa dari perbuatan pahala dalam hidupnya. Itu dia. Ini perbuatan dosa, ini perbuatan pahala, ini bisa. Itu rencana. Kini dulu najalai bisa dia tahu. Itu kemaksiatan begitu berkembang luar biasa. Dan begitu orang seolah tidak percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan begitu orang mencintai kehidupan dunia ini, maka lumpuhlah keimanan, lumpuhlah kajian-kajian ulama, kajian ustaz disampaikan, tidak ada bermakna dalam kehidupan ini. Ada artinya. Berpikir anak bisa membayar ustaz ngaji Pak. Ada. Mulai di nasional sampai ke tingkat paling rendah sekali. Tetapi nasihatkan gue yang hebatnya Bapak. Begitu hebatnya. Tadi kita sampaikan Bapak Ibu, satu kali kita berdusta, satu kali kita mempermainkan dengan mulut kita ayat-ayat Allah, setan lebih gampang dia masuk. Menyesalkan kita. Di situ dalam salat selalu kita berdoa selalu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami
berkekuasaan mengambil kebijakan. Aku banyak segera ya. Saya beli usia sebagai lewat. Tidak. Jadi semakin berat pertimbangan orang beriman kalau di dalam suasana seperti sekarang. Nah mudah-mudahan Bapak, mari kita berusaha